God, and you walk with me and love me. Give me peace of mind and me to focus and me to remember. Give me insight and I understand. Thank you, God. Good morning, Miss. Okay, good morning everyone. You can sit down, please sit down. Okay. How do you feel today? Good? Are you okay? Yeah, but I'm not good for today. The last day, I'll get fever. So, right now, my voice is something wrong, right? Okay, so please listen carefully my voice. Don't please because I cannot speak loud. Okay? For today, please doesn't come for today. Nicolas, Stanford, and Bala. Oh, Nicolas, Stanford, Bala. Nicolas, I see sick. Oh, someone like me. Yesterday also doesn't come right. Didn't come right. Stanford, how many days? Stanford will permission. Oh. 2 days. Bala? 1. Why Bala permission? No. You don't know? Have the ceremony? Like the upacara ada? Ibadah? Okay. Okay, so just only 3 of students doesn't come for today, okay? No problem. Okay, for today, I want to ask you about the previous our material. So, the previous I already explained about usaha. Siapa yang masih ingat tentang usaha? Ada ingat? Pergerakan suatu benda. Pergerakan suatu benda. Bagaimana? Apakah benda yang semua bergerak dikatakan sudah memiliki usaha? Harus? Iya, harus ada perpindahannya. Dikatakan suatu benda memiliki usaha. Oke, I will show the PowerPoint first. Topik kita hari ini mengenai pesawat sederhana. Kalau dikatakan pesawat sederhana artinya bagaimana? Apakah dia membuat kita menjadi sulit? Tidak. Yang namanya sederhana berarti membuat menjadi lebih mudah. Untuk matematisnya, usaha sama dengan efektivitas. Oke, untuk W itu menyatakan apa? Oke, satuannya? Oke, masih ingat ya? F? Gaya. Oke, S? Jarak, distance, dan satuannya? Meter. Oke, good. Miss mau kasih dulu suatu pertanyaan. Kalau seandainya kamu menginjak telur dan telurnya pecah, oke, kamu berikan gaya kan? Apakah itu suatu usaha? Tidak. Kenapa? Karena tidak berpindah tempat. Oke, good. Tidak ada perpindahan. Kemudian misalnya kamu jalan-jalan ke suatu supermarket, oke? Pertama kamu melihat ada daging segar, oke? Kamu lihat, kemudian kamu dorong lagi trolinya keliling lagi, pindah ke spot bagian makanan, cemilan. Berpindah lagi kamu ke tempat minuman. Dan akhirnya setelah kamu lihat minuman dan kamu masukkan ke keranjang kamu kembali lagi ke tempat daging. Karena kamu merasa, tidak cukup daging yang saya belikan. Nah, kira-kira di situ peristiwa yang paparkan tadi itu, adakah perpindahan? Kenapa? Oke, good. Berarti masih ingat ya semua ya. Anda dia kembali ke titik awal, titik acuannya, sehingga tidak dikatakan memiliki usaha. Oke, good. Pernah kamu lihat benda ini? Pernah? Apa itu? Ini pembuka tutup botol. Pernah lihat? Ada di rumahnya? Oh, enggak ada. Angel tidak ada. Tidak ada. Oke. Kenapa tidak ada Angel? Pakai tangan. Oh, buka pakai tangan. Wah, so strong ya. Oke, ini pembuka tutup botol. Salah satu pesawat sederhana tidak? Iya. Kenapa? Karena memudahkan pekerjaan Hai, manusia. Johan. Oke, Fernando. Karena memudahkan pekerjaan manusia. Iya. Memudahkan pekerjaan. Gak pernah gunakan. Biasanya ayah untuk apa? Cabut apa? Oh, cabut apa ya? Rambut-rambut yang ada di dalamnya ya. Ketawa berarti pernah nih pakai juga. Pernah. Girson, pernah pakai pinset? Enggak, siapa pernah sini bantu neneknya, grandma? Apa? Pakai tangan? Iya.
Pakai Nggak susah pakai tangan. Nah, Serius. Kalau pendek rambut putihnya gimana? dipotong botak. Dipotong. Ya, berarti tidak menyelesaikan masalah. Dia kan gatal itu, pengen dicabut. Kalau pendek, kalau panjang oke, bisa kita pakai tangan. Tapi kalau pendek, pakai apa? Pakai itu. Bantuan alat kan? Bantuan alat apa? Insert. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu boleh bantu Miss. Siapa yang bisa membacakannya? Oke, Franz. Melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis hal sederhana yang ada di rumah maupun di sekitar kita dengan tepat. Oke, jadi kita akan mengidentifikasi jenis pusat sederhana yang ada di sekitar rumah, di sekitar kita sekolah ini. Nanti melalui diskusi kelompok. Oke, dan nanti kan akan mengamati dalam mengidentifikasi permasalahan di lingkungan sekitar kita yang dapat diatasi dengan menggunakan pesawat sederhana. Oke, jadi nanti apa manfaatnya? Siapa yang bisa baca? Manfaat pembelajaran. 1. Melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menyebutkan garis-garis pesawat sederhana. 2. Melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menjelaskan manfaat penggunaan pesawat sederhana dengan benar. Oke, jadi inilah target kita dan manfaat pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya, yang akan Miss nilai untuk satu hari ini, proses pembelajaran kita hari ini, ada nanti penilaian kognitif. Kita akan melakukan pretest sejenak. Oke, nanti misalkan kasihkan link quizzes yang sudah di-sharekan di grup WhatsApp grup kamu. Kemudian, setelah nanti akhir pembelajaran, Miss akan lakukan post test kembali. Jadi setelah kita nanti ada post test di sebelum berakhir pembelajaran kita. Kemudian nanti ada sikap yang akan Miss lihat, misalkan observasi satu persatu kamu, misalkan lihat bernalar kritis kamu, kemudian berulangi. Ayo masuk. Now I will discuss with our group. So yesterday second, third, and fourth. Okay. Okay, one group can get 2 papers. Okay, for the second group, now you. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandang
memotong kertas. Alat bantu yang digunakan alat pemotong kertas. 2. Menggunting rumput. Alat bantu yang digunakan gunting. 3. Memotong daging. Alat bantu yang digunakan pisau. 4. Apa manfaat penggunaan kapal sederhana pada berbagai kegiatan tersebut agar berbagai kegiatan manusia menjadi mudah. 2. Berdasarkan tabel 1 ini. Oke, please. Sekarang apa? Melakukan berbagai aktivitas sehari-hari kita selalu berupaya agar dapat melakukan usaha dengan mudah dengan menggunakan alat bantu atau kapal sederhana. Oke, itu konklusinya. Keuntungan mekanis, setiap pesawat sederhana pasti memiliki keuntungan mekanis. Kalau kita memakai pesawat sederhana tetapi tidak ada keuntungannya kita, berarti bukan pesawat sederhana. Sehingga untuk mencari keuntungan mekanis pada pengungkit atau tugas kita pakai rumus V per F dari kuasa sama dengan Alpha per LB. Oke. Jenis pengungkit itu ada 3. Pengungkit jenis 1, pengungkit jenis kedua, pengungkit jenis ketiga. Untuk pengungkit jenis pertama itu misalnya contohnya adalah gunting. Kenapa gunting? Kita lihat dari posisi letak titik kumpul, titik kuasa, dan titik bebannya. Kita lihat pada pengungkit jenis pertama itu titik kumpul berada di antara titik beban dan titik kuasa. Coba lihat gunting. Kalau gunting itu di mana diletakkan bendanya? Ini gunting. Di mana titik beban, titik kumpulnya? Di tengah. Bagaimana tadi bentuknya? Titik kumpul berada di antara titik beban dan titik kuasa. Sehingga ini pengungkit jenis pertama. Terus bagaimana dengan yang namanya di mana letak posisi titik kumpulnya? Beban di antara titik. Oke, beban ya. Beban di antara titik kumpul dan titik kuasa. Apa contohnya? Pembuka tutup botol. Pembuka tutup botol. Kamu bayangkan beban di antara ini. Coba lihat ini gambar ini. Bebannya di antara titik kumpul dan titik kuasa. Itu pengungkit jenis yang kedua. Dan yang ketiga, sampai di antara titik kuasa berada di antara Titik kumpul, titik kumpul dan titik dan beban. titik beban. Contohnya untuk ininya kita akan proses kembali. Kita tadi diskusinya, mungkin kesulitan kamu mungkin tadi agak sedikit bingung. Apa contohnya lagi ya Miss ya? Mencari contoh sepertinya tadi agak susah ya. Iya, Miss. Oke. Ketiga, langkah apa yang kamu lakukan ketika mengatasi kesulitan ini? Apa tadi kamu lakukan? Fokus, Miss. Fernando? Fokus. Terus? Berdiskusi bersama. Iya, berdiskusi bersama. Apa lagi? Ada lagi apa yang kamu lakukan? Bagaimana dengan sumber belajarnya? Dipakai nggak bacaannya tadi? Dipakai kan? Terus gimana tadi sumber belajarnya? Sangat membantu? Sangat membantu. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana perasaan kamu selama mengikuti perasaan ini? What the picture you will choose? Number 1, 2, or 3? 3. Channel? 3. Okay. Number 2, 4? Okay, 3. Okay, thank you for today. So, ini perasaan hari ini ya. Satu orang bisa confused. It's okay, kasih ya. Oke. Kelompok yang terbaik. Miss akan paparkan siapa kelompok yang terbaik. Itu kelompok terbaik ada di kelompok Fernando T. Pertemuan selanjutnya jangan lupa kita akan mempelajari tentang topik apa? Prinsip kerja Yes, prinsip kerja besar sederhana
pada sistem gerak, khususnya di sistem gerak manusia. Jadi dibaca materialnya di rumah, kita akan masuk kepada topik ini. Okay, I think it's enough for today. Thank you, students. So, because you don't have questions again, so leaders, okay, back to your position first before we begin our lesson. Okay, goodbye, students.